حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. اللهم صل وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ وطاعة النصوح وصلح الجسد. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih di surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-25 ya. Ayat yang ke-25. Saya baca dulu, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا
شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. ألم يجعل الأرض, bukankah kata Allah, kami menjadikan al-arda, bumi, kifatan, tempat berkumpul, bukankah kata Allah, kami menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul. Kifatan itu masdar, tetapi bermakna isim, subjek gitu ya. Ahya'an wa amwatan, untuk tempat berkumpulnya siapa? Ahya'an, untuk orang-orang yang masih hidup seperti kita ini. Wa amwat, orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, bukankah kami menjadikan bumi yang terhampar ini sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah. Ahya'an wa amwatan, makhluk-makhluk Allah yang masih hidup.
seperti kita ini, ada di atas bumi. Allah jadikan bumi ini wa ja'alna al-ardha mihadan, terhampar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita, kenapa Allah menciptakan bumi ini terhampar? Agar seluruh makhluk-makhluk Allah, terutama manusia ini, yang Allah jadikan kita ini sebagai khalifatun fil ardh, sebagai penguasa di atas muka bumi ini, sehingga kita mampu mengolah sumber daya alam yang ada di atas muka bumi ini, sehingganya dengan karunia yang Allah berikan, dengan sebab Allah menjadikan bumi ini terhampar, kita bisa hidup di atasnya. Pernah nggak membayangkan kalau seandainya Allah menciptakan bumi seperti ini, bergelombang, atau jikjak gitu? Tapi Allah jadikan bumi ini bisatan, hamparan yang luas, sehingganya menjadi tempat bagi mereka orang-orang yang hidup seperti kita untuk mencari kehidupan di atas muka bumi. Begitu juga kata Allah, kifatan, bumi ini menjadi tempat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, bagi orang-orang yang sudah wafat. Cuma beda tempatnya. Kalau kita di atasnya, kalau orang yang meninggal dunia di bawahnya. Dan ayat ini menjadi sumber hukum bahwa dalam Islam memuliakan orang yang sudah meninggal itu satu kewajiban. Salah satu cara memuliakan orang yang sudah nggak ada itu dengan cara menguburnya. Maka barangkali mohon maaf berbeda dengan agama yang lain. Kalau di mana di Romawi apa Persia, kalau ada orang meninggal itu dilempar ke hutan, dan itu satu kemuliaan. Kalau seandainya jasad si mayit itu menjadi makanan burung, bertentangan dengan Islam. Jadi ada satu tempat di mana kalau orang meninggal itu sengaja dijadikan santapan binatang-binatang. Ada juga yang dibakar misalnya, diambil debunya kemudian dilemparkan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang disimpan itu di atas pohon. Ada yang begitu ya. Sehingga yang tersisa tinggal tengkorak-tengkoraknya, tulang-tulangnya. Ada yang dimumi, sehingga diawetkan. Nah, Islam mengajarkan kepada kita salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu, ketika mereka sudah nggak ada, itu harus dikubur. Jadi begitu mulianya manusia itu. Bahkan diceritakan
dalam suatu peperangan saja, ketika pasukan-pasukan kafirin itu terbunuh, itu dikuburkan oleh Rasulullah. Itu mulianya Islam. Apalagi orang-orang yang beriman, kafirin musyrikin, yang waktu itu menjadi musuh peperangannya Rasulullah dengan para sahabat. Dalam cerita itu, jenazahnya itu dikuburkan oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam bumi. Karena itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Luar biasa Islam ini. Jadi Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Kita bersumber berasal dari tanah. Kita ada di atas tanah. Dan semua apa yang ada di sekitar kita adalah tanah. Ini apa sih granitnya? Granit dari apa? Tanah bukan? Kalau pohon, kayu-kayu ini dari tanah juga ya, Sam ya, kayu itu tumbuh di tanah. Termasuk gentengnya kan dari tanah. Terus ya semua, sebetulnya rumah itu kuburan kita juga ya, semua orang tanah, semua kita udah dikelilingin tanah. Temboknya pasir, semennya dari tanah. Semua dari tanah. Dan akan lagi kembali ke tanah. Seperti itu. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Dan kami jadikan, kata Allah, di atas muka bumi itu rawasi. Rawasi itu artinya gunung-gunung. Disebut rawasi karena gunung itu tinggi memancar. Kayak roksun itu kan kepala. Yang paling tinggi di tubuh kita kan kepala. Dan ternyata begini dalam ayat yang lain, wa ja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai paku buminya. Ternyata, wallahu a'lam, saya kurang tahu, gunung yang tertancap menghujam ke dasar itu jauh lebih banyak daripada yang menjulang ke atas. 2/3 ke bawah. Jadi sebagai paku bumi. Dibandingkan yang menjulang ke atas dengan yang menancap ke bawah, itu lebih banyak yang menancap ke bawah katanya. Maka dalam bahasa Quran itu rawasi. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai penguat bumi ini. Makanya kalau di Mekah, Saudi itu jarang gempa karena pakunya banyak. Emang di sekelilingnya gunung. Dan biasanya tempat gempa yang berdekatan dengan gunung itu risikonya jauh lebih kecil getarannya, katanya begitu. Dan ini Allah gambarkan kepada kita bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung itu. Jadi dalam Islam itu gunung itu ya fungsinya hanya sebagai rawasi. Kalau dalam agama-agama yang lain mereka meyakini bahwa gunung itu adalah tempat yang mulia. Karena disitulah Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka bersemayam.
Makanya banyak orang yang mencari-cari kekuatan, mencari pertolongan itu ke gunung-gunung. Karena mereka meyakini gunung itu tempatnya para dewa-dewa. Tapi dalam Islam ya fungsi gunung ya autan saja udah. Enggak macam-macam. Kita meyakini bahwa yang punya kekuatan itu hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Udah, nggak usah percaya-percaya aman macam-macam. Fa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Kalau kamu minta aja sama Allah, nggak usah pakai ke gunung-gunung, ngapain sih? Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta perlindungan, minta tolonglah sama Allah. Kalau minta perlindungan cukup minta perlindungan kepada Allah. Karenanya dalam Islam itu ya gunung itu ya biasa gunung gitu. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kami jadikan di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang tinggi, sabikhat, menjulang tinggi. Wa asqainakum, dan kami berikan kalian minum, kata Allah, ma'an furata, air yang murni, air bahasa kita tuh air tawar. Masya Allah, berapa juta liter air yang sudah kita minum. Tetapi dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar itu. Falyanzuril insanu, hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ila ta'amihi, hendaknya setiap manusia memperhatikan makanan dan minumannya. Emang begitu saja adanya? Itu ada prosesnya. Anna sababna al-ma'a sabba, kata Allah. Kami curahkan dari langit itu air yang banyak. Mak, di langit banyak air ya, Mak ya? Itu kagak beratnya. Nih, coba pakai logika nih. Katanya kan air turun dari langit. Itu kalau sampai banjir di bumi ini, daratan ini banjir sampai kayak lautan, kan asal airnya dari langit ya. Itu kagak bocor itu. Coba deh, kalau ada yang rembes gitu. Coba deh. Dan kuat langit itu menampung air yang begitu banyak sebelum dia turun ke bumi. Bayangin, saya suka mikirin gitu. Kuat itu langitnya, menampung toren lah katakan itu. Tampungan air yang di atas. Nggak bocor, nggak retak-retak. Masya Allah, itu kan air yang ada di kita nih, yang sekarang lagi banjir di mana-mana gitu. Itu kan sumbernya dari atas. Enggak roboh gitu. Allahu Akbar. Anna sababna al-ma'a sabba, sungguh kami curahkan hujan yang begitu banyak dari langit. Tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, kamu belah bumi itu. Sehingganya bumi itu bisa meresap curahan hujan itu. Nah kata Allah, perhatikan tuh yang kayak begitu. Itu tuh tanda bukti kekuasaanku, kata Allah. Bukannya kita minum langsung begitu adanya, tapi ada proses.
yang Allah gambarkan kepada kita. Dari situlah fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa ghadban wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Maka dari hujan itu kami belah bumi menjadi subur. Bumi itu dia menyerap air, kita bisa minum, dan Allah berikan kepada kita minum air yang tawar. Jadi walaupun yang masuk ke bumi ini air deterjen, air limbah, air apapun, tapi ketika dia meresap ke dasar bumi, ke sumber mata airnya, dia menjadi murni, menjadi bersih, menjadi tawar. Ya, Masya Allah. Itu kata Allah, perhatikan yang kayak begitu. Kalau kamu kan cuma berusaha bagaimana bisa ngakalin air yang di bawah bisa ke atas, cuma sebatas itu. Tapi kan yang mengadakan air itu Allah. Kalau seandainya Allah itu tidak memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika Allah murka kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kemudian Allah berhentikan turun hujan ini selama 5 tahun lah, nggak usah. Gimana? 2 tahun dan 2 tahun nggak hujan-hujan gini. Kelamaan kalau 5 tahun, 2 tahun dah nggak hujan, sama sekali nggak turun tuh air. Gimana gitu? Masya Allah. Kami, kata Allah, yang menjadikan air itu menjadi tawar, sehingganya kalian kami berikan minum dari situ. Wah, kalau nggak hujan-hujan 3 tahun kagak bisa ngopi kita. Dari mana airnya? Masya Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kalau di kita nih, air tuh kayaknya nggak ada nilainya dah. Makanya orang kalau lagi nyuci mobil tuh terkadang butuh airnya nggak banyak, cuma yang dibuang lebih banyak daripada yang digunakan. Makanya kalau bahasa fikihnya, kalau kita wudhu di rumah dengan air kita sendiri dari sumur kita, listriknya kita yang bayar, menggunakan airnya berlebihan, hukumnya makruh. Karena ada orang yang kalau wudhu tuh keran seada-adanya dibuka. Dan kalau dia wudhu menggunakan air masjid, air wakaf dari masjid, itu hukumnya haram. Nggak boleh wudhu dari masjid atau musola-musola yang punya rame-rame itu menggunakan air wudhunya itu sampai berlebihan, nggak boleh, haram. Orang air di rumah kita sendiri aja di rumah makruh hukumnya, apalagi di tempat-tempat yang airnya itu diwakafkan. Nah, sehingganya karena saking nggak ada nilainya, air itu dibuang-buang. Coba kalau di Afrika, Ethiopia, atau di Saudi lah, mahal banget air di sana. Makanya nggak ada orang, kalau di sini kan cucian steam banyak Pak, karena airnya murah, nggak bayar airnya, cuma bayar listriknya aja gitu. Kalau di sana kan airnya beli, semuanya beli, karena airnya itu bersumber dari air laut yang disuling. Kalau di Mekah itu, Madinah, nah, makanya mahal karena ada biaya prosesnya. Alhamdulillah kita ini tinggal di Meruyung yang airnya itu bagus, nggak bayar airnya kita. Ini harus kita syukuri. Maka kata Allah, bukankah kami yang menjadikan bumi ini tempatnya berkumpul orang-orang yang hidup dan yang mati?
Bukankah kami yang memberikan minum kepada kalian? Bukankah kami yang menjadikan gunung-gunung yang menjulang tinggi itu sebagai paku bumi ini? Kata Allah. Kenapa kalian kufuri Allah? Kenapa kalian tidak percaya? Jangankan lagi cuma menghidupkan manusia, membangkitkan manusia. Allah bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar menciptakan manusia. Ini kan tujuannya begitu. Ingin mengingatkan kepada kita. Makanya sampai 10 kali Allah mengulangi, wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka, celaka, celaka. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan Allah pada hari itu, pada hari kiamat itu. Celaka. Kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian nggak percaya? Maka intaliqu ila ma kuntum tukadzibun. Ada waktunya nanti manusia itu, ada sebagian manusia yang diusir oleh malaikat. Siapa yang usir? Penjaga neraka Jahannam. Intaliqu, sono gitu bahasa kitanya. Masuk gitu. Dengan bahasa yang sangat bahasa yang sangat kasar. Diusir. Masuk kamu sana. Intaliqu, pergi kamu sana. Loh, tempat lo di sana tuh. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kepada apa-apa yang kamu dustakan dulu. Penjaga neraka Jahannam berkata kepada mereka, intaliqu, pergilah kalian wahai manusia, dapatkan azab, silakan nikmati. Silakan nikmati itu azab yang disebabkan pendustaan kalian dulu semasa kalian hidup di dunia. Sekarang rasain, soalnya pergi lu, gitu bahasa kasarnya. Diusir tuh sama malaikat penjaga neraka Jahannam. Dikandangin di sini, masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka Allah bertanya kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Nikmat Allah yang mana kita dustakan? Maka celaka kata Allah. Celaka pada hari itu buat orang-orang yang mendustakan Allah. Intaliqu, pergi kamu sana. Ila ma kuntum tukadzibun. Menuju azab, menuju neraka yang kalian dulu dustai. Kalian nggak percaya ada surga, kalian nggak percaya ada neraka, kalian nggak percaya ada yaumul ba'ats, kalian nggak percaya bahwa nanti ada hisab, perhitungan dari Allah, kalian nggak percaya ada mizan, pertimbangan, ada timbangan yang akan mengukur amal baik manusia, amal baik buruk manusia. Kalian nggak percaya adanya sirat, kalian nggak percaya adanya surga, kalian nggak percaya adanya neraka. Intaliqu, sekarang kamu rasakan, sono masuk. Na'udzubillah, sono. Nanti kita lanjutkan. Intaliqu ila zillin di salasis su'abin. Pergilah kamu kepada arasy yang naungan yang memiliki 3 cabang. Maksudnya apa? Insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, kita harus yakin. Dan ini merupakan bagian daripada rukun iman. Syu'bun, bagian dari cabang-cabang iman itu adalah mempercayai adanya
kehidupan di akhirat nanti. Kenali diri kita, pasti kita akan kenal Allah yang menciptakan kita. Sudah begitu banyak Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Dan kita minta kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang diusir oleh malaikat jahanam dari neraka, menjaga neraka jahanam. Inqaliqu na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak usah banyak ngaji kita, tetapi kalau ini kita resapi, kita tadabburi, insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Timbul ketaatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Timbul perasaan takut untuk melanggar larangan-larangan Allah. Semangat untuk beribadah. Karena buat kita yakin ada kehidupan lagi setelah di dunia ini. Jadi kata Allah, Allah jadikan bumi ini tempat berkumpul orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sekarang di atas nih, nungguin kita nanti pindah ke bawah. Nggak tahu siapa duluan nih. Wallahu a'lam. Apa belah sono duluan? Apa sini duluan? Apa sini duluan? Sini duluan. Ini terakhir belah sini. Subhanallah. Tapi yang jelas nanti kita akan pindah, Pak. Dari atas pindah ke bawah. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma, kita baca bareng-bareng, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum.